杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次引名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。不屈之关，永不言败。偏要演一场给你们看。好一个不屈之魂！这躯壳我就先收下了。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Setelah mengatakan ini, tubuh halus itu mengambil inisiatif untuk mendekat, memutar daging pinggang Yangke sambil menggertakkan gigi dan berkata, "Jujur, apakah Anda memberi mereka sesuatu yang baik kepada mereka, tetapi tidak memberikan pada saya? Tidak mungkin, tingkatkan kualifikasi Anda." Yangke berkata dengan serius. Lalu, mengapa mereka begitu kuat? Yu Yimeng semakin penasaran. Mereka punya peluangnya sendiri. Yangke tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Lalu, bagaimana dengan adik ipar Anda? Yu Yimeng memandangnya dengan sedih. Dia juga meningkat dengan cepat. Dia juga punya peluangnya sendiri. Yangke menggertakkan gigi. Namun setelah Yu Yimeng mengatakan ini, Yangke tiba-tiba menemukan bahwa di antara generasi muda, hanya sedikit orang yang mendapat manfaat dari gua warisan yang sekarang menonjol. Bahkan Yu Yimeng belum dipromosikan ke alam transenden. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat yang ada di gua warisan sangat besar. Saya hanya percaya pada Anda. Yu Yimeng melihat Yangke tampak malu dan tidak lagi mendesak, dan berkata dengan bangga, "Anda selalu bisa meratakan semangkuk air saat melakukan sesuatu. Saya tahu Anda tidak akan memperlakukan saya dengan buruk." Yangke mengangguk terus-menerus. Pikiran spiritualnya beredar di tubuhnya dan tiba-tiba dia tertawa misterius. "Saya akan memberi Anda kejutan ketika kita sampai di benua Tongsuan." "Kejutan apa?" tanya Yu Yimeng dengan serius. "Anda akan tahu ketika Anda sampai di sana, jadi jangan bertanya terlalu banyak sekarang. Berlatihlah dengan keras." Mendengar itu, Yu Yimeng melengkungkan bibirnya. "Apa yang Anda rencanakan untuk berpura-pura menjadi hantu?" Yangke bertindak tidak bisa mengerti, yang membuat Yu Yimeng sangat marah, sehingga giginya gatal karena kebencian. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Keuntungan terbesar dari Yu Yimeng adalah dia tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Meskipun ada kesenjangan besar dalam kekuatan atau status antara dia dan Yangke sekarang, dia masih berani menjaga hubungan dekat dengan Yangke seperti sebelumnya. Dan hal ini membuat Yangke sangat senang. Hal yang sama berlaku untuk Wu Xingcheng. Sebaliknya, keempat gadis dari Istana 10.000 Bunga, Chen Xuesu, dan yang lainnya, sekarang mereka merasa agak terkekang saat menghadapi Yangke, dan mereka tidak lagi berbicara dengan bebas dan tanpa keraguan seperti sebelumnya. Karena kesenjangan kekuatan dan status membuat mereka takut melakukan hal itu. Saat mengobrol gembira dengan Yu Yimeng, ekspresi Yangke tiba-tiba berubah dan dia mengangkat kepalanya untuk menatap langit di kejauhan. "Tuan," Li Rong dan Han Fei yang sedang menyampaikan pengalaman kultivasi mereka berteriak bersama-sama. "Sialan!" Yangke tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ekspresinya berubah suram seperti menjelang badai. Bagaimanapun dia jarang mengutuk orang kecuali dia terlalu emosional. "Ada apa?" Yimeng bertanya dengan mendesak. Dari perubahan wajah Yangke, dia juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Dengar, jika Anda merasakan gelombang pertempuran datang, jangan pergi ke sana. Segera atur agar orang-orang di sini melewati terowongan kosong di sana, tanpa menunda sejenak." Yangke meringatkan dengan segera. "Apa yang terjadi?" Yu Yimeng menggetakkan kakinya dengan cemas.
musuh yang kuat akan datang dan ada beberapa dari mereka yang berkumpul. Yang Ke menjelaskan dengan santai. Tidak lagi membuang waktu, dia mengedipkan mata pada Li Rong dan Han Fei dan bersiap memimpin mereka untuk menghentikan mereka. Bagaimanapun dia tidak perlu memata-matai identitas pengunjung tersebut. Dari fluktuasi energi jahat yang mengejutkannya, dia bisa mencium aroma Jenderal Iblis Meng Ji dan Shirley. Setelah mengusir mereka dari kota Zhongdu lebih dari sebulan yang lalu, Yang Ke berpikir bahwa mereka tidak akan membawa masalah lagi. Tetapi setelah lebih dari sebulan, mereka benar-benar kembali, dan kali ini ada aura orang kuat lainnya. Dibandingkan dengan Meng Ji dan Shirley, aura orang ini lebih dalam dan jauh, seluas lautan. Apakah ada Jenderal Iblis lainnya? Karena dengan 3 Jenderal Iblis, bahkan jika Li Rong dan Han Fei bergabung, mungkin tidak dapat mengalahkan mereka dengan cepat, dan mereka juga tidak dapat menjaga keselamatan ribuan orang di sini. Jadi Yang Ke membuat keputusan tegas, dan tidak akan membiarkan musuh mendekati tempat ini. Tanpa diduga, sebelum dia bisa bergerak, teriakan keras datang dari awan tebal. Saya datang tanpa diundang. Saya punya sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepada Tuan Suci Yang. Tolong jangan salahkan saya. Pemilik suara ini masih ratusan bermil-mil jauhnya, tetapi suaranya terdengar langsung di telinga Yang Ke yang sangat jelas. Ribuan orang yang berkumpul di sini pun mengangkat kepala dan mengadah ke langit. Mereka melihat langit yang semula cerah berangsur-angsur dipenuhi awan hitam tebal, menghalangi cahaya di atas kepala mereka dan menekan bagian atas kepala, membuat orang merasa tidak nyaman. Ekspresi Yang Ke berubah dan dia membeku di tempat. Li Rong dan Han Fei memandangnya dengan rasa ingin tahu, dan Yang Ke perlahan menggelengkan kepalanya, memberi isyarat kepada mereka untuk tenang. Sebelum orang lain datang, dia berinisiatif mengirim pesan yang sepertinya merupakan tanda niat baik. Hal ini membuat Yang Ke bingung, tidak tahu siapa orang itu dan apa yang ingin dia lakukan. Di cakrawala, tirai hitam menyapu dunia dan dengan cepat mendekati ke sini. Rasanya seperti bencana dahsyat, membuat semua orang tampak pucat dan ketakutan. Yang Ke mendengus dingin dan berteriak, "Yang mulia, bisakah Anda menahan aura jahat ini? Anda menakuti teman saya." Suara itu seperti anak panah dari tali, menembus awan gelap tebal, menembus langit kemudian di awan. Lubang besar terbuka di tengahnya, memungkinkan sinar matahari bersinar lurus ke bawah dan menghantam pavilion Lingzhou dengan akurat. Kemudian nafas yang menindas terhenti dan semua orang terengah-engah dan bernafas sepuasnya. Segera suara permintaan maaf datang dari sana. "Maaf, saya terbiasa tidak berorganisir. Saya tidak menyangka begitu banyak orang berkumpul di sini. Baiklah, Tuan Suci Yang, mohon maafkan saya." Awan di langit sepertinya ditutupi oleh kekuatan tak terlihat. Menyentuhnya dengan tangan besar, awan itu dengan cepat meleleh, sehingga langit dan bumi sekali lagi menjadi jernih. Mata Yang Ke menunjukkan ketakutan yang mendalam, dan bahkan ekspresi Li Rong menjadi lebih serius dari sebelumnya. Mereka semua memperhatikan tirani pengunjung. Segera 3 sosok tiba-tiba muncul di pandangan semua orang, melayang dengan tenang di udara, seolah-olah mereka telah terdiri di sana dari awal hingga akhir. Di antara ketiga orang itu, pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan penampilan biasa. Dia mengenakan jubah yang sangat berwarna dengan ukiran naga dan burung ponik. Adapun yang berdiri di belakang pria parubaya ini adalah Jenderal Iblis Shirley dan Meng Ji. Keduanya berada satu posisi di belakang pria parubaya itu. Ekspresi mereka serius sedikit, ketakutan dan rasa hormat. Yang Ke menyipitkan matanya dan merasakan gejolak jauh dalam hatinya. Sebelum melihat adegan ini, dia berpikir bahwa Shirley dan Meng Ji tidak mau dipermalukan dan memanggil Jenderal Iblis lainnya untuk datang membantu. Namun setelah melihat pemandangan di depannya, Yang Ke segera memutuskan bahwa orang ini sama sekali bukan Jenderal Iblis. Dia berteriak diam-diam jauh dalam hatinya, berusaha keras untuk mempertahankan ekspresi tenang, menatap pria parubaya itu dalam-dalam, namun matanya dipenuhi ketakutan. Pria parubaya berjubah merah ini berpenampilan polos,
namun matanya sangat cerah dan berbinar-binar, membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Auranya juga luas dan jangkauannya jauh tak terduga. Dia memiringkan kepalanya dan melirik ke sekeliling kerumunan, lalu segera fokus pada Yangke, memperlihatkan senyuman yang hangat. Angin musim semi. Tuan Suci Yang. Dia belum pernah bertemu Yangke sebelumnya, tapi masih sekilas ditemukan secara akurat di antara ribuan orang ini, yang menunjukkan visinya yang kejam. Yangke mengangguk ringan dan berteriak, "Raja Iblis!" Pria parubaya itu mengangkat alisnya dan tertawa keras, kemudian memuji. Tuan Suci Yang memang penglihatan yang sangat bagus, sehingga Anda dapat melihat identitas saya dalam sekejap, dan saya mengaguminya. Jelas, dia tidak menyangka penglihatan Yangke tidak buruk, dan tidak ada seorang pun yang begitu acuh tak acuh. Ketika semua orang mengetahui identitas aslinya, setiap orang yang mengenali detailnya akan panik, seolah-olah menghadapi musuh yang kuat, atau menyerang secara langsung. Tapi Yangke berbeda. Meskipun ada ketakutan di matanya, dia tidak kehilangan kendali dan tetap tenang sehingga Raja Iblis sangat mengaguminya. Yangke mendengus pelan. Identitas orang yang dia kenali juga disimpulkan dari sikap Shirley dan Mengji. Kedua orang ini adalah Jenderal Iblis. Kekuatan mereka tidak ada bandingannya, dan tidak ada orang lain selain Raja Iblis yang dapat membuat mereka rela tertinggal di belakang satu posisi dan terlihat kagum. Yangke telah berkali-kali membayangkan orang seperti apa Raja Iblis saat ini. Mungkin dia memiliki lengan yang besar dan pinggang yang bulat, serta sekuat beruang. Mungkin wajahnya seram dan licik, atau dia bisa menjadi liar dan tidak terkendali. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Raja Iblis saat ini akan memiliki citra yang sangat biasa. Jika dia tidak mengenakan jubah mewah itu, bahkan jika dia berjalan di antara kerumunan, dia tidak akan bisa menarik perhatian orang lain. Ketika orang lain memandangnya, satu-satunya hal yang mereka pedulikan adalah pakaiannya dan bukan dirinya. Apakah ini Raja Iblis yang menyegel kekuatan Mengguya? Yangke tidak bisa menahan perasaan tidak nyata. Tuan Suci Yang, tidak perlu diragukan lagi bahwa saya Chang Yuan memang Raja Iblis saat ini. Baiklah, Shirley dan Mengji dapat membuktikan ini untuk saya. Raja Iblis masih tersenyum dengan tenang dan berkata dengan ramah, "Saya tidak ragu." Yangke menarik nafas. "Saya hanya tidak mengerti. Anda tidak duduk di wilayah iblis, tetapi mengapa Anda melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke tempat ini? Di sini bukanlah tempat yang layak untuk Anda kunjungi sendiri, kan?" Persepsi melihat permusuhan dan penolakan Yangke, Yang Juan menggosok hidungnya dan berkata sambil tersenyum, "Saya berkata bahwa saya datang ke sini untuk berbicara dengan Tuan Suci Yang tentang sesuatu. Apakah kita harus membicarakannya?" Yangke bertahan kening. "Iya." Yang Juan bersikeras, melihat sekeliling dan berkata, "Ini bukan tempat untuk mengobrol. Bisakah Tuan Suci Yang mengatur tempat yang tenang?" Setelah mengatakan itu, dia memandang Yangke sambil tersenyum. "Tuanku." Ilong berdiri di belakang Yangke menatap Yang Yuan dengan mata ketakutan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Hati-hati dengan konspirasi apa yang dia miliki. Jangan setuju dengannya." Yangke bertahan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Biarkan saya bicara dengannya. Melihatnya seperti ini, dia sepertinya tidak berada di sini untuk menimbulkan masalah. Sepertinya dia benar-benar ingin mengatakan sesuatu kepada saya." Jelas, jika Mengji dan Shirley ingin membalas dendam dengan kekuatan Yang Juan, tidak perlu mengatakan terlalu banyak omong kosong, dan mereka bisa mulai bertarung. Mungkin tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengalahkan Yangke, tetapi ribuan orang yang berkumpul di pavilion Lingsho mungkin akan menderita jika prajurit tingkat alam suci tingkat 3 teratas bertarung di sini. Dan ini adalah cara terbaik untuk membalas Yangke. "Silakan masuk."
teriak Yang mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat agar mereka masuki ruang bicara di dalam pavilion Lingzhou dan memimpin jalan. Maaf. Yang Yuan mengangguk dengan lembut dan mengikuti Yang bersama Meng Ji dan Shirley. Setelah sosok 6 orang dalam kelompok itu berangsur-angsur menghilang, ribuan orang menarik nafas dalam-dalam. Penindasan yang kuat tadi membuat mereka hampir tidak mungkin bernafas. Siapa pria itu tadi? Dia tampaknya sangat kuat. Yang memanggilnya Raja Iblis. Apa itu Raja Iblis? Tuan Sikun, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang masalah ini? Dong Suju, Ling Su, Yang Yingpeng, dan yang lainnya menghampiri Sikun dan bertanya, karena mereka hanya tahu sedikit tentang tempat bernama Benua Tongsuan. Wajah Sikun menjadi pucat karena banyak orang berbisik di telinganya, jadi tersenyum pahit. Orang bodoh tidak berguna. Bagaimanapun bahkan dia belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi orang-orang di sini sedang mendiskusikan Raja Iblis. Dan dia yakin jika nama ini dipublikasikan dimanapun di benua Tongsuan akan menimbulkan keributan. Tapi di sini hanya menggugah rasa penasaran orang banyak. Raja Iblis bisa dikatakan sebagai salah satu master terkuat dan teratas di benua Tongsuan. Mengenai seberapa kuat dia, mari kita gunakan analogi. Apa menurut Anda saya kuat? Kata Sikun dengan marah. Setengah tahun yang lalu, orang-orang di sini tidak tahu apa artinya masuk ke alam suci. Para pelayan darah dari kuil darah keluarga Yang secara pribadi telah merasakan perbedaan besar antara menjadi orang suci dan menjadi luar biasa. Alam suci ada di depan mereka, dan tentu saja itu sangat kuat. Mereka tidak dapat menahan metode yang menghancurkan bumi seperti itu. Jadi Sikun tersenyum pahit. Di mata Anda, saya memang kuat, tetapi bahkan jika saya berjumlah 100 orang, saya pasti akan mati melawan Raja Iblis itu. Dan dia bisa mengubah saya menjadi abu dengan satu jari. Mendengar itu, semua orang akhirnya memahami tirani cahaya iblis. Bukankah berbahaya membuka pintu? Teriak Dong Suzu. Sikun menggaruk kepalanya. Belum tentu, Raja Iblis sepertinya ada di sini tidak untuk bertarung, dan wanita bernama Lirong di sebelah Tuan Suci juga tidak buruk. Dengan perlindungannya, Raja Iblis mungkin tidak bisa menyakitinya. Maksud Anda, wanita itu sekuat Raja Iblis? Semua orang sangat terkejut, seolah-olah mereka tidak mengetahui latar belakang Lirong sampai sekarang. Saya juga tidak tahu. Sikun mengangkat bahu, tidak bisa memberikan jawaban pasti, tapi dia tidak mengerti mengapa seseorang seperti Raja Iblis datang ke tempat ini dan dengan belak-belakan mengatakan bahwa dia ingin mengobrol dengan Tuan Suci untuk membahas hal-hal penting. Bagaimanapun, keduanya belum pernah bertemu sebelumnya, jadi apa yang bisa mereka diskusikan? Di aula utama pavilion Lingzhou, Yang dan Raja Iblis duduk dengan Lirong Hanfei berdiri di belakang Yang, dan Shirley Mengji berdiri di belakang Raja Iblis. Sehingga suasana di aula itu menakutkan dan berat. Yang bingung dan tidak berkata apa-apa. Menatap lurus ke arah Raja Iblis, tidak ingin melewatkan satu pun gerakannya. Namun Raja Iblis memandang aula sederhana ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan terus memuji. Tanah yang diberkati. Tempat seperti itu benar-benar dapat melahirkan orang seperti Tuan Suci Yang. Ini benar-benar tempat yang diberkati. Saya harap saya bisa saja lahir 1000 tahun kemudian dan menjadi seperti Tuan Suci Yang, sehingga bisa menjadi rekan murid dan mengobrol kemudian berkeliling dunia. Mendengar itu, semua orang di aula memiliki ekspresi aneh dan tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Yang Yuan. Karena pujian seperti itu sejak awal membuat orang merasa seperti sedang memusnahkan atau mencuri. Raja Iblis, katakan saja apa yang ingin Anda katakan, karena Anda tidak diterima di sini. Yang berkata dengan suara yang dalam dan terlihat tidak sabar. Karena dengan master yang duduk di depannya, Yang merasa sangat stres. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Bahkan jika terjadi perkelahian dan kekuatannya tidak sebanding dengan Raja Iblis,
Dia dapat langsung merobek ruang dan melarikan diri dengan pesawat orang aling, sehingga bahkan Raja Iblis saat ini harus mengikuti makan apu di belakang pantatnya, dan tidak akan pernah menangkapnya seumur hidupnya. Tapi dia khawatir tentang keselamatan ribuan orang yang berkumpul di sini. Ada sesama sekte, anggota klannya sendiri, orang tua dan saudara laki-lakinya sendiri. Jadi dia memiliki terlalu banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Sungguh lancang. Mengji berteriak dengan tajam. Nah, jangan membuka toko pewarnaan hanya karena memberimu 3 titik warna. Merupakan kehormatan bagi Anda, Raja Iblis, untuk datang ke sini secara langsung. Sayalah tuan rumahnya dan saya bisa mendesak. Apa Anda lakukan di sini? Yang mendengus dingin. Mengji, diam! Teriak Yang Yuan, dan Mengji segera menundukkan kepalanya. Meskipun mereka berdua berada di alam suci tingkat ketiga, Raja Iblis jauh lebih kuat daripada semua jenderal iblis. Itulah sebabnya dia bisa mengamankan posisinya saat ini. Yang Yuan melirik Yang Ke dan berkata sambil tersenyum. Tuan Suci Yang tampaknya sangat waspada terhadap saya. Baiklah, saya tidak akan membuang waktu Anda dan akan langsung ke pokok permasalahan. Tuan Suci Yang, tidak harus seperti ini. Jadi katakan pada saya, kekuatan yang Anda miliki di tangan Anda tidak kalah dengan saya. Bahkan jika wanita di belakang Anda tidak sekuat saya, dia tidak jauh di belakang saya. Meskipun saya memiliki 4 jenderal iblis yang hebat, dan semuanya telah mencapai alam suci tingkat ketiga. Tapi orang lain di bawah Tuan Suci Yang juga tidak buruk. Jika kita berdua benar-benar berselisih, itu tidak akan ada gunanya bagi siapapun. Yang kemudian kening dengan wajah cemberut dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak tahu mengapa Raja Iblis ingin memperjelaskan perbandingan kekuatan antara kedua pihak. Tapi sangat mudah bagi orang untuk berpikir bahwa Raja Iblis benar-benar tidak ingin bertarung dengan Yang Ke, karena kekuatan di tangan masing-masing hampir sama. Tidak ada pihak yang memiliki keuntungan besar dan statusnya secara alami setara. Yang Juan merenung sejenak dan kemudian berkata, saya mendengar bahwa 2 orang yang tidak kompeten di bawah saya ini tidak memiliki penglihatan dan menyinggung Tuan Suci Yang. Tidak apa-apa bagi saya untuk mendisiplinkan mereka. Baiklah, kalian berdua, mintalah maaf kepada Tuan Suci Yang. Ayo, kita mereduksi hal-hal besar menjadi hal-hal sepele, dan tidak ada yang akan menaruh dendam terhadap orang lain. Begitu kata-kata ini keluar, mata Mengji dan Shirley menjadi kusam, dan mereka memandang Yang Yuan dengan tidak percaya. Sebelumnya, mereka tidak pernah berpikir Raja Iblis akan mengatakan hal seperti itu. Bahkan ekspresi Yang Ke menjadi aneh, karena jika Yang Yuan ingin menunjukkan persahabatan kepada dirinya sendiri, ini sudah keterlaluan. Dan mengingat statusnya, mengapa dia harus menunjukkan persahabatan kepada dirinya sendiri? Jadi Yang Ke semakin merasa bahwa dia memiliki motif tersembunyi. Jika tidak, orang seperti dia tidak akan pernah membiarkan bawahannya yang kuat dipermalukan. Setelah memikirkan hal ini, ekspresi Yang Ke menjadi rileks, dan dia menatap Yang Yuan dengan senyum santai di wajahnya. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan Raja Iblis saat ini, dan apa yang ingin dia dapatkan darinya. Selama dia memiliki tebakan, inisiatif akan selalu ada di tangannya sendiri. Jadi Yang Ke merasa tenang. Di aula utama, Yang Ke tersenyum dengan tenang, dan Raja Iblis Chang Yuan tampak tenang. Shirley dan Mengji yang berdiri di belakangnya, mata mereka melebar dan tubuh mereka sedikit gemetar. Tampak tidak percaya, karena Raja Iblis sebenarnya ingin meminta maaf kepada manusia yang penuh kebencian ini. Mereka hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka dan menatap Yang Yuan dengan tatapan kosong. Mereka ingin memastikan, tetapi mereka tidak berani bertanya. Yang Yuan mendengus dan berkata tidak senang. Apa? Apakah kalian berdua tuli atau bisu? Apakah kalian tidak mendengar apa yang saya katakan? Apakah Anda ingin saya meminta maaf secara pribadi kepadanya? Jangan berani. Menyadari kemarahan Yang Yuan dan tidak lagi berani ragu. Mereka buru-buru mengepakkan tangan, menggetakkan gigi dan berkata serempak.
Saya telah menyinggung Tuan Suci di masa lalu. Tolong maafkan saya. Seolah-olah mereka telah dihina, meskipun mereka dipaksa oleh Yang Juan untuk meminta maaf kepada Yang Ke. Semua orang dapat melihat bahwa selama mereka menemukan kesempatan, mereka pasti akan menghindari penghinaan ini. Jadi penganiayaan dan pemaksaan Yang Yuan tidak hanya gagal menyelesaikan keluhan kedua pihak, tetapi juga memperdalam kebencian dan kemarahan mereka terhadap Yang Ke. Namun Yang Ke acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa. Yang Juan tertawa dan terlihat sangat bahagia. Itu benar. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus meminta maaf. Baiklah, mari kita berhenti membenci satu sama lain di masa depan. Saya juga ingin berteman dengan Tuan Suci Yang. Saya tidak mau. Yang Ke terkekeh. Yang Juan memasang ekspresi pahit di wajahnya. Saya tidak ingin memberi Anda wajah kurus ini. Tuan Suci yang sangat tidak baik. Mereka berdua sedang berbicara satu sama lain dan meskipun tidak ada tanda-tanda pedang atau darah dalam kata-kata mereka, semua orang yang berdiri di belakang mereka ketakutan. Takut mereka berdua akan mulai berkelahi jika mereka tidak setuju. Namun keduanya memiliki wajah yang hangat, selalu tersenyum dan suasana tampak harmonis. Meng Ji dan Shirley sedang dalam suasana hati yang luar biasa, merasa tidak nyaman untuk beberapa saat. Terakhir kali Shirley masuk ke wilayah manusia tanpa izin dan dilukai oleh Chu Ling Xiu, dan dia buru-buru kembali ke wilayah iblis. 1,5 bulan yang lalu, dia dan Meng Ji bertemu Yang Ke secara kebetulan, bertengkar dan pergi dengan tergesa-gesa. Awalnya dia ingin menyembunyikan masalah ini, tetapi tidak seperti dia. Meng Ji setia kepada Raja Iblis. Setelah kembali ke wilayah iblis, dia melaporkan apa yang terjadi di sini. Raja Iblis Yang Yuan mendengarnya dan segera berangkat dari kota iblis ke sini dan dia mengatakan bahwa dia ingin melihat Yang Ke. Pada titik ini, Shirley tidak punya pilihan selain memimpin bersama Meng Ji. Awalnya mereka mengira Raja Iblis akan keluar untuk mendapatkan kembali mukanya dan membalaskan dendam untuk mereka, sehingga mereka diam-diam menantikannya. Dalam perjalanan ke sini, mereka berdua terus berpikir tentang bagaimana mereka akan membuat anak manusia menderita. Jika dia jatuh ke tangan mereka, sangat mudah untuk menghilangkan kebencian di hati mereka. Tapi mereka tidak menyangka Raja Iblis akan bersikap seperti itu. Saat melihat bocah manusia ini, sehingga kedua iblis itu menyingkirkan rasa sakit di hati mereka. Yang Juan, berhenti berbicara omong kosong dan katakan pada saya, apa yang ingin Anda lakukan? Yang Ke tersenyum tipis dan menanyakan keraguan dalam hatinya. Karena bermain teka-teki dengan orang tua seperti itu, dia ditakdirkan untuk menderita kerugian. Jadi Yang Ke memutuskan untuk langsung ke pokok permasalahan. Yang Juan menghela nafas, tidak bermaksud menyembunyikan apapun dan berkata, sepertinya Tuan Suci yang juga menebak bahwa saya datang ke sini untuk tujuan lain. Iya, saya datang ke sini terutama untuk mengkonfirmasi satu hal. Konfirmasi, apa yang terjadi? Yang Ke menyipitkan matanya dan menatapnya. Yang Juan berkata sambil tersenyum. Saya ingin tahu apakah Tuan Suci yang adalah keturunan Dewa Iblis Besar. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang dan mereka menatap Yang Juan dengan tajam. Meng Ji dan Shirley mau tidak mau membuka mulut mereka karena ngeri. 3 kata ini, Dewa Iblis Besar, memiliki dampak yang tak tertandingi pada anggota klan iblis manapun. Tuan Suci Yang tidak perlu menyangkalnya. Sebelum Yang Ke dapat berbicara, Yang Juan mengangkat tangannya dan menyela. Awalnya saya hanya sedikit curiga, jadi saya bergegas untuk memastikannya. Jika Anda pergi dari sini, dan ketika kita tiba di Tanah Suci 9 Surga, bahkan saya tidak berani masuk tanpa izin ke wilayah manusia. Sekarang tampaknya Tuan Suci Yang memang orangnya. Melihat penampilan Yang Juan dan nadanya sangat yakin, Yang Ke melengkungkan bibirnya dan berkata, apakah Anda sudah memastikannya? Karena kedua wanita ini setia pada Anda. Yang Juan mengalihkan pandangannya ke Li Rong dan Han Fei dengan ekspresi iri di matanya dan berkata pelan,
Saya memiliki banyak buku berharga di tangan saya dan semuanya tercatat di dalamnya. Ada beberapa catatan yang tidak diketahui orang lain kecuali saya. Salah satu buku mencatat peristiwa dari silsilah yang melayani Dewa Iblis Besar. Mereka menyebut diri mereka klan iblis kuno dan mereka adalah pengikut dekat Dewa Iblis Besar. Mereka bersumpah bahwa keturunan mereka hanya akan mengabdi dan setia kepada Dewa Iblis Besar untuk generasi yang akan datang. Sayangnya, mereka menghilang. Saat Dewa Iblis Besar jatuh, tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Rumor dunia mengatakan bahwa mereka telah dimusnahkan karena mereka menguasai terlalu banyak kekuatan. Dan Dewa Iblis khawatir tidak ada yang bisa menghentikan mereka setelah kematiannya. Jadi dia menghancurkan ras ini sendiri. Tapi saya tahu bahwa rumor itu salah, karena Dewa Iblis Besar menyegelnya dan menyerahkan kekuatan ini kepada keturunannya. Karena kedua wanita ini berasal dari klan iblis kuno, jadi identitas Tuan Suci yang sudah jelas. Karena tidak mungkin bagi klan iblis kuno, mereka akan setia kepada orang lain, bahkan jika mereka adalah saya. Raja Iblis Chang Yuan berbicara dengan fasih, tetapi Yang Ke hanya mendengarkan dengan tenang dan tidak menyela. Setelah dia selesai berbicara, Yang Ke mengangguk sedikit. Sepertinya Raja Iblis mengetahui rahasia yang tidak diketahui banyak orang. Ekspresinya tegas, tidak ada gunanya, bahkan jika Yang Ke ingin menyangkalnya. Iya. Yang Juan mengangguk dengan bangga. Saya juga tahu mengapa Dewa Iblis menyegel klan iblis kuno dan mengapa dia ingin menyerahkan kekuatan ini kepada keturunannya. Karena Dewa Iblis meninggalkan beberapa petunjuk saat itu. Dari itu, Yang Ke mau tidak mau menjadi penasaran dan menyadari ada sesuatu yang salah. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, diam-diam memikirkan sebenarnya didorong oleh Yang Juan, dan dia tiba-tiba kehilangan inisiatif. Penemuan ini membuatnya sangat tertekan, sehingga dia ingin muntah darah. Tapi dia harus berpura-pura tidak ada yang salah, dan diam-diam mengingatkan dirinya sendiri bahwa pria di depannya adalah seekor rubah tua yang telah hidup entah sampai kapan. Tapi dia tidak boleh jatuh ke dalam perangkapnya lagi. Yang Juan terkekeh dan berkata, untuk bencana yang akan datang. Bencana? Yang Ke tercengang. Iya, mengenai bencana apa itu saya tidak tahu, tapi Tuan Suci yang bisa mengetahuinya. Yang Juan berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana saya bisa mengetahui sesuatu yang bahkan Anda tidak mengerti? Yang Ke terus menggelengkan kepalanya. Yang Juan terlihat serius dan berkata, di kota iblis saya ada ruangan rahasia yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis. Ada banyak batasan di ruang rahasia itu yang sangat kuat. Beberapa generasi Raja Iblis ingin melihat sekilas rahasianya, tapi sayangnya belum ada yang memecahkannya. Anda juga tidak bisa memecahkannya? Tanya Yang Ke dengan bingung. Yang Juan menggelengkan kepalanya dan ekspresinya kerinduan di wajahnya. Kemampuan Dewa Iblis melampaui perbandingan saya, bahwa budidayanya telah melampaui alam suci. Mungkin dia telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tubuh Yang Ke bergetar dan dia tidak bisa tidak memiliki gagasan yang konsisten dengan pikiran Yang Juan. Dia telah masuki ruang aneh itu bersama dua tuan besar dari klan monster sebelumnya, dan telah melihat berbagai metode Dewa Iblis Besar. Pada saat itu dia memiliki dugaan ini, tetapi dia tidak dapat mempercayainya. Tanpa diduga, Yang Juan berpikir sama. Saya tidak bisa memecahkannya, tapi Tuan Suci yang seharusnya bisa. Yang Juan melanjutkan. Saya tidak tahu mengapa Tuan Suci yang bisa menjadi penerus Dewa Setan Besar. Tapi karena Anda adalah keturunannya, Anda seharusnya memiliki kode mistik ajaib di tangan Anda, kan? Meng Ji dan Shirley berseru serempak. Dengan sedikit fantasime di wajah mereka, sepertinya 4 kata ini membuat darah mereka mendidih. Dewa Iblis Besar tidak tahu dari mana dia mendapatkan batu penenang jiwa yang lengkap saat itu. Dengan menggunakan batu penenang jiwa itu, dia menciptakan buku rahasia magis. Semua kekuatan magisnya tersembunyi di dalam buku rahasia itu. Siapapun yang bisa membuka buku ajaib itu adalah keturunannya.
Karena Tuan Suci yang adalah keturunan Dewa Iblis Besar, Anda seharusnya mendapatkan buku ajaib misterius itu, kan? Yang memasang ekspresi aneh, berpikir sejenak dan mengatakannya dengan santai. Keluar. Tiba-tiba sebuah buku hitam muncul di tangannya. Inikah yang Anda bicarakan? Segera sekelompok mata tertuju pada buku hitam tanpa kata itu. Mata Mingji dan Shirley penuh dengan keserakan. Bahkan Raja Iblis Chang Yuan tidak mau tergerak. Karena berspekulasi adalah satu hal, namun melihatnya secara nyata adalah hal lain. Tapi segera ekspresi Yang Yuan kembali normal. Dia menarik nafas lembut, mengangguk dan berkata, "Iya, ini adalah kode mistik ajaib. Tampaknya semuanya seperti yang saya duga. Tetapi Dewa Iblis Besar tidak berpikiran terbuka. Sehingga misteri ajaib kode sebenarnya jatuh ke tangan manusia." Dia tampak menyesal, menunjukkan perasaan yang sebenarnya, tanpa menyembunyikan apapun. Tapi ini juga wajar. Keturunan Dewa Iblis Besar seharusnya dari klan Iblis, tetapi orang yang mendapatkan buku mistik Iblis sebenarnya adalah Yangke. Hal ini membuat mereka merasa sedih dan marah, karena Dewa Iblis Besar tidak memihak mereka. Saya tidak tahu apakah itu buku ajaib atau bukan. Saya menyebutnya buku hitam tanpa kata. Yangke berkata dengan santai dan memasukkan buku hitam tanpa kata itu ke dalam tubuhnya. Mengzi dan Shirley tiba-tiba menjadi sangat kecewa dan menatap Yangke dengan mata tajam. Seolah ingin melihat di mana dia menyembunyikan buku sihir misterius itu. Benda seperti itu terbuat dari sepotong besar kayu penekan jiwa. Belum lagi apakah berbagai kekuatan magis Dewa Iblis Besar tersembunyi di dalamnya. Bahannya sendiri memiliki nilai yang tak terukur. Jadi siapapun yang melihatnya pasti tergoda. Kata-kata saya telah diucapkan. Yang Yuan berusaha keras untuk menjaga ketenangan pikiran dan memandang Yangke dengan serius. Saya datang ke sini secara pribadi kali ini, dan saya datang dengan tulus. Karena Anda penerus Dewa Iblis Besar, Anda bisa mengendalikan seluruh wilayah iblis. Bagaimanapun wilayah iblis dibuka oleh Dewa Iblis Besar saat itu, dan saya juga percaya, selama Anda diberi cukup waktu, Anda akan mampu tumbuh hingga setinggi Dewa Iblis Besar. Yang bahkan saya tidak dapat memimpikannya. Begitu kata-kata ini keluar, Mengzi dan Shirley tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Dengan sedikit ketakutan muncul. Merasakan ketidakbaikan di mata mereka. Tapi Lirong dan Han Fei diam-diam mengumpulkan kekuatan di tubuh mereka, siap mengambil tindakan kapan saja. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.